Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di Syihab dan Syihab edisi Ramadan. Saya Najwa. Hari ini kita akan belajar dengan Abi Quraish Syihab soal basmalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Makna dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, Abiku. Ya. Pertama yang kita ingin garis bawahi bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu telah dikenal jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling tua yang bisa dilacak, Abi, ketika Nabi Ya, Sulaiman? itu yang disebut dalam Al-Quran. Tapi tidak mustahil sebelumnya juga sudah ada. Yang kedua yang kita ingin katakan bahwa Nabi berpesan, mulailah semua perbuatanmu, semua kegiatanmu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pangkalan tempat bertolak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ini unik. Yang pertama hurufnya 19, kata-katanya 19, ba, isim, dan sebagainya. Dikatakan siapa yang membacanya dengan tulus, dengan penuh makna, dia akan terhindar dari penjaga neraka yang jumlahnya 19. Mengapa? Karena dia menanamkan di dalam hatinya rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu dengan membacanya akan terpancar keluar. Sehingga dia menyebarkan rahmat kepada seluruh makhluk. Oke. Mari kita lihat. Bismillah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih lagi Penyayang, itu tidak jelas. Kalau Nana berkata dengan si A yang gagah, apa kalimat sempurna? Tidak. Kalau begitu perlu ada sisipan. Apa itu? Bisa dikatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya memulai pekerjaan saya ini. Dengan nama Allah saya memulai menyembelih. Dengan nama Allah saya mulai membaca. Ketika itu akan terpenuhi di dalam hati rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedua, dengan nama Allah saya memulai pekerjaan ini dan saya memohon bantuan Allah karena saya tidak dapat melaksanakannya kecuali kalau dibantu Allah. Jadi menanamkan di dalam hati dari satu sisi kelemahan kita, tetapi dalam saat yang sama ditanamkan di dalam hati bahwa Allah Maha Kuasa, apa yang Dia mau beri tidak dapat ditahan oleh orang lain, apa yang Dia akan tahan tidak dapat diberi oleh orang lain. Karena kita memulainya selalu dengan nama Allah. Menarik, Rahman dan Rahim beda. Rahmat itu adalah Allah yang memberi rahmat kepada seluruh makhluk. Manusia, binatang, muslim, kafir, tumbuhan, semua diberinya. Itu Rahman. Rahim itu adalah yang menyandang dan memiliki sifat rahmat. Ada orang memberi sesuatu tapi bukan dermawan. Karena dia malu dianggap kikir. Allah memberi rahmat karena memang dia rahim. Ketika seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka diharapkan bahwa rahmat Allah itu memenuhi jiwanya. Dan karena rahmat Allah itu bersumber dari Dia yang Rahman dan yang menyebarkan rahmat itu kepada seluruh makhluk, maka Dia pun tidak akan segan memberi rahmat walaupun terhadap orang kafir, walaupun terhadap binatang, walaupun terhadap tumbuhan, kepada siapapun. Tidak membeda-bedakan karena Allah tidak membeda-bedakan. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena itu kita dianjurkan mulailah. Kalau hati penuh dengan rahmat, yang keluar pasti rahmat. Hati itu dan isinya diibaratkan dengan gelas dengan isinya. Kalau melimpah, yang keluar apa isi gelas? Air, yang keluar air. Sirup, yang keluar sirup. Teh, yang keluar teh. Kalau jiwa Anda dipenuhi oleh rahmat, maka pasti yang datang kepada orang lain adalah rahmat. Orang yang sakit gigi, sumpek,
dengar radio enak-enak suaranya. Nggak ada yang enak. Tidak ada yang enak. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi. Itu orang-orang yang membenci, yang menteror, yang itu hatinya penuh dengan kebencian. Tetapi kalau dipenuhi dengan rahmat, kasihan saya. Masa anak kecil saya mau saya mau siksa, masa binatang saya tidak akan beri air. Penuh rahmat dan kasih sayang. Karena yang keluar juga Karena rahmat yang dan keluar kasih itu adalah rahmat. Itu gunanya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta doa hari ini, Abi. Oke, kita di antara yang kita terangkan tadi ini tentang kuasa Allah. Itu ada doa dianjurkan untuk dibaca setelah sholat. Menggambarkan betapa kuasa Allah. Itu Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la radda lima qadait, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau akan berikan. Dan tidak ada juga yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak ada gunanya usaha manusia untuk beriman, untuk bertaat kepadamu kalau tidak disertai dengan bantuan dan ketulusan kepadamu ya Allah. Maka anugerahilah kami rahmat-Mu agar kami dapat membagi-bagikannya kepada seluruh makhluk-Mu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Syihab dan Syihab episode kali ini. Apa yang teman-teman dapatkan dari pelajaran kita bersama hari ini, tinggalkan pesan di kolom komentar. Akan ada hadiah dan juga akan ada buku dari Abi Quraish Syihab. Kita bertemu lagi insya Allah besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan telah tiba. Saatnya lebih mendekatkan diri kepadanya. Mari memaafkan dan saling mengasihi sesama. Dekolit mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin.